Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari podcast Sekte akan memberikan informasi podcast tentang Kerajaan Singasari. Perkenalkan, saya Andres Saputra sebagai narator dan dua narasumber yang bernama Joy Fasa Saida dan Tiara Dwi Mukti. Ya. Gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah, iya baik. Udah siap podcast tentang Kerajaan Singasari belum? Siap dong. Ya siap banget. Pikir-pikir, kamu tahu nggak sih apa itu Kerajaan Singasari sejarahnya? Setahuku sih Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kapan tuh didirikannya? Didirikannya pada tahun 1222. Jadi makna semua tentang Kerajaan Singasari itu apa sih? Setahuku sih kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga sebagai Ken Angrok pada tahun 1222. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Arok. Kalian sudah tahu nih sejarahnya. Kira-kira lokasinya di mana nih? Lokasi Kerajaan Singasari sepengetahuanku sih di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Timur kayaknya loh. Nah, berhubung dengan kerajaan-kerajaannya, kan pasti ada rajanya nih. Kamu tahu nggak sih raja dari masa awal sampai akhirnya? Terus pendirinya siapa aja? Kalau pendiri sih aku tahunya Wangsa Raja sekaligus Kerajaan Tumapel. Untuk raja-rajanya Sri Raja 1222 sampai 227, Ken Arok 1227 sampai 1248, Anusapati 1248 sampai 1268, Wisnuwardana 1268 sampai 1292. Nah, berhubung cuacanya lagi panas banget, ini kebetulan juga ada air sih. Silakan diminum ya. Oh iya, wah seger banget. Wah, berarti Kerajaan Singasari dipimpin oleh 5 raja ya waktu itu. Nah, untuk peninggalannya apa aja sih? Coba jelaskan secara rinci. Kalau dari internet sih peninggalannya Arca Prajana Paramita ditemukan di dekat Candi Singasari. Dipercaya sebagai arca perwujudan Ken Dedes, koleksi Museum Nasional Indonesia. Keindahan arca ini mencerminkan kehalusan seni budaya Singasari. Nah, baik. Kan kerajaan zaman dulu pasti ada kemunduran sama kejayaannya. Nah, untuk kemundurannya itu gimana sih? Atau apa yang menyebabkan kerajaan itu sendiri termundur? Gimana ya? Setahuku sih Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaan menjadi lemah. Terus pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatawang Bupati Gelanggeleng yang merupakan sepupu, ipar dan sekaligus besan dari Kartanegara sendiri karena ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa yang telah merebut kekuasaan serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Kartanegara dan runtuhnya Kerajaan Tumapel. Nah, untuk kejayaannya apa aja nih? Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaannya pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah pemerintah Kertanegara, Kerajaan Singasari mampu memperluas kekuasaannya hingga Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Oh, jadi untuk masa kejayaannya itu berarti berhasil menaklukkan beberapa pulau. Kalau kehidupan pada masa Singasari gimana aja sih? Terutama pada kehidupan ekonomi. Coba dong
Untuk kehidupan ekonomi pada zaman kerajaan Singasari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Nah, untuk kehidupan politik pada masa kerajaan Singasari apa? Apa ya? Menurutku sih kehidupan politik yang terjadi di kerajaan Singasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kartanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintah Raja Kartanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Coba dong aku tanya kepada narator. Oke, aku jelaskan tentang kehidupan budaya ya. Oke. Kehidupan budaya yang ada di kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kerajaan Singasari pada waktu itu. Ada banyak sekali produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan tersebut. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah kerajaan Singasari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Singasari yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu, ada juga peninggalan lain yang cukup populer yaitu patung Ken Dedes yang biasanya disebut sebagai Dewi Kesuburan dan patung Tarumanegara. Walah, jadi gitu untuk asal-usul kehidupan dalam kerajaan Singasari. Nah, terima kasih nih kepada Joyce dan Tiara yang udah menginformasikan atau memberikan hal penting dalam kerajaan Singasari. Saya juga berterima kasih tentang pertanyaan yang telah diberikan oleh narator. Cukup dan terima kasih dari podcast Sekte. Saya ucapkan terima kasih banyak.